apa apa gimana kok kita bisa, maaf mungkin daerah kan hampir semua daerah di Indonesia nggak ada yang seperti itu dan hanya di daerah Sumatera biasanya yang seperti Iya, itu. Nah, kalau di Aceh tuh menganut negara Islam ya, jadi nilai-nilai Al-Quran itu diterapkan kayak di Brunei juga ya. Tapi kalau secara global umum kebijakan pemerintah kita kan itu tidak diberlakukan, kan banyak hukum-hukum kita tuh kan dulu mengadop hukum Belanda ya sebenarnya ya, jadi tidak menilai memasukkan banyak hal yang nilai-nilai Islam tidak dimasukkan sebagai hukum negara. Berarti Seperti selama itu. masyarakat daerahnya setuju tidak masalah ya? Boleh, silahkan. Kalau memang pemerintah Aceh sudah membuat peraturan seperti itu, hukum Islam diterapkan dalam hukum adat mereka, Tidak ya, masalah. tidak masalah ya toh. Tapi kalau di beberapa daerah tidak menerapkan seperti itu, ya kita tanggung jawab kita sendiri kepada yang di atas ya. Ada pertanyaan lagi dari Prabowo_Guntur. Saat berpacaran dianggap normal dan perlu dilakukan oleh remaja zaman sekarang, lalu pengaruh terhadap moralitas remaja sendiri bagaimana, Bu? Iya, pacaran yang sehat. Sebenarnya tadi Yang kita sehat juga udah sering gimana ya? ngomong ya, Bu, ya tentang pacaran sehat tadi Boleh ya, Bu. silahkan pacaran, tapi yang tidak boleh jangan mendekati zina seperti itu ya, karena kalau berzina itu ada hukumnya Allah, nanti dan bertanggung jawab sendiri sama Allah. Dan sebaik-baik manusia jika kok aku sudah berzina nih, sebaik-baiknya orang berbuat salah adalah bertaubat. Iya, gitu ya. Allah itu sebenarnya kepingin kok kalau kita itu tidak berzina supaya kita selamat, ya toh, selamat bahagia hidupnya dunia akhirat ya. Coba bayangkan kalau kita berkeluarga dari awal yang baik, ta'aruf yang baik, direstui orang tua, pernikahan yang baik, kemudian punya anak tidak dari hasil zina, lebih bahagia mana sama yang menikah tetapi berzina dulu. Nah, tentu yang nggak berzina itu lebih bahagia ya. Iya, seperti itu. Jadi pacaran yang sehat itu ya kuncinya. Dari tadi pertanyaan dari dari yang tadi yang awal sampai terakhir itu pacaran itu sehat, pacaran yang sehat maaf, ada etikanya gitu, dilarang berdua-duaan. Mendekati zina itu intinya ya Mbak ya. Oke. Ini ada dilansir berita dari Solo Post tanggal 23 November 2019, maaf. Ada seorang pemuda yang meminta jatah kepada pacarnya, dan pacarnya itu mungkin awalnya nolak, Bu, tapi pada akhirnya juga nurut karena mungkin diancam disebarluaskan atau videonya juga ya seperti itulah. Nah, itu menurut Ibu bagaimana? Iya, itu saya juga yang menangani itu kayaknya kasusnya ya di saudara kita sendiri ya. Jadi itu apa namanya ya, dampak film-film porno itu ya. Remaja yang mengakses porno itu pasti dia udah melihat, pasti ada rangsangan untuk dorongan seksnya dan ada kecenderungan untuk meniru itu ya apa yang dia lihat. Nah, kalau dia belum punya istri ya pasti ada pacar gitu ya. Kalau nggak punya pacar ya mungkin kepada wanita-wanita yang penjajah seks gitu ya. Nah, itu sangat berisiko ya. Nah, itu remaja itu membuat senjata agar pacarnya itu mau melakukan hubungan seks dengan di video dengan ancaman ya. Sementara yang dilakukan remaja ini anak, masih usia anak, belum 18 tahun ya. Jadi usia anak itu 0 sampai 18 tahun. Nah, itu ada hukum pidananya Mbak. Dan itu diancam kalau kamu melapor ke orang tua, ke polisi, keluargamu akan saya habisi. Sampai sebegitunya remaja ya, anak teman-teman saudara kita. Nah, akhirnya remaja ini sampai kurus ya, pacarnya sampai kurus, konsentrasi belajarnya menurun. Tapi alhamdulillah dia larinya kepada dekat sama Allah. Dia malam masih positif ya. Yang perempuan tadi tahajud, istikharah, mohon petunjuk sama Allah, akhirnya diberi kekuatan untuk bisa melaporkan hal ini kepada polisi ya. Dan ingat remaja, kalau kalian melakukan
pencabulan, hubungan persetubuhan pada anak-anak di bawah umur usia sebelum 18 tahun itu ada hukumnya, Mbak. Ya, seperti itu. Mungkin yang kalau hukumnya apa itu ada ahli hukum sendiri. Iya, nanti Iya. itu ada proses hukumnya. Iya, makanya hati-hati anak-anakku. Pokoknya ayo kita bersama-sama bareng-bareng ya lakukan hal-hal yang positif agar dorongan seks kalian itu mengalih ke hal-hal yang positif ya. Ini tadi ada terbesit pertanyaan, gimana nih kita cara menolak ajakan tadi, Bu? Kan yang tadi yang si pria kan minta jatah. Kita kan kalau menolak juga takut. Nah, supaya kita kuat untuk menolak itu ada caranya nggak sih, Bu? Ya, kita jangan turuti untuk diajak pergi berduaan, berboncengan. Itu kalau pulang dijemput ya. Kemudian kalau udah diboncengkan ya mau lari kemana? Itu dia menolak mau ditabrakkan loh itu. Kalau kamu menolak saya tabrakkan ke truk, kita mati bersama. Sudah begitu. Agak nakutin gitu ya. Makanya hati-hati. Ya makanya jangan mau diboncengkan ya. Dijak kencan kemana ya jangan mau. Menghindari terus seperti itu. Ya salah satunya harus seperti itu. Cuman tuh dia nggak bisa menolak seperti itu karena waktu diboncengkan kalau menolak mau ditabrakkan. Nah ketika melakukan konsep di video, nah ancaman yang kedua videonya itu akan disebarkan gitu. Nah itu yang membuat perempuan ini nggak bisa menolak ya karena takut videonya disebarkan ya. Tapi dengan dekat sama Allah dia sholat terus, nggak pernah mau cerita dengan siapapun. Nah kalau ada orang tua yang dekat bisa cerita sama orang tua. Kalau ditanya orang tuanya, kalau dia menolak kekerasan ya, dipukul di apa itu. Kenapa kok biru nih matamu, tadi kena bola Bu, gitu aja. Jadi nggak berani sampai segitunya. Gitu ya Mbak. Ya. Ini ada pertanyaan dari anonim ya kayaknya. XXX. Kalau mengancam akan share video atau foto yang apa ya ini tadi? Yang mohon maaf gimana ya Bu? Oh gitu. Jadi gimana kalau ada yang tolong atasin Mas Tio. Kalau mengancam akan share video atau foto yang mohon maaf bugil, telanjang, itu gimana ya Bu? Ya Allah, ini banyak sekali kasus loh Mbak ya. Anak-anak kita, remaja kita, anak-anak yang saya sayangi kadang-kadang dengan sukarela mau di video pacarnya seperti itu ya. Nah akhirnya menjadi ancaman. Jangan segan-segan laporkan ya, laporkan. Tapi ya. kan kita kadang takut Bu. Nah itu supaya tadi kan kebetulan alhamdulillahnya tadi yang wanita itu dikuatkan karena dia positif dari ibadah. Nah kan nggak semua orang seperti itu. Nah itu kita gimana supaya kita juga nggak minder, kan bisa jadi depresi kan Bu kalau seperti karena mendem. Iya betul sekali ya, menjadi depresi, mengganggu kesehatan ya, mengganggu proses belajar juga ya. Nah makanya tugas kami ini di perlindungan perempuan dan anak, silahkan laporan kepada kami dan insya Allah kami lindungi ya. Berarti kita juga bekerja sama dengan Polres di bagian perlindungan perempuan dan anak juga. Jadi jangan takut, silahkan jadikan kami ibumu, tempat curhat kalian, insya Allah kami akan melindungi kalian. Jadi nggak perlu takut, ubahlah mindset itu ya. Iya. Karena perilaku itu kalau nggak segera dilaporkan dia akan terus nggak akan sembuh juga. Ya pelaku pun kalau anak kita akan melindungi semuanya. Ya. Ada yang curhat lagi. Oh ada yang curhat lagi. Laris dari ya, Pak, kita pagi ini. Siasa Akmal gitu ya maksudnya. Siasa Akmal. Kita sering melihat fenomena pacaran yang tidak sehat dalam arti tanpa batasan. Di sisi lain orang tua mereka juga memberi keleluasaan. Nah itu bagaimana Bu? Mungkin agak kurang terpantau nih pacarannya nih. Iya, banyak sekali orang tua yang sekarang terlena ya Mbak karena kesibukan kerja. Iya. Apalagi di kota kita ini kota industrialisasi, punya ibu-ibu yang bekerja di pabrik ya, yang lembur-lembur sampai malam, sehingga anak-anaknya banyak sekali yang salah gitu ya terhadap seks ini, sehingga banyak dicabulin tetangganya, kemudian orang lingkungan sekitarnya sebetulnya itu banyak sekali kasus. Nah kalau orang tua memberi kebebasan anakku ya yang sudah remaja tahu bahwa ini tidak baik, dengan lingkungan seperti itu kalian yang harus bisa menjaga diri ya.
karena masa depanku ada pada diriku sendiri. Ya, aku harus bisa menjaga diriku baik. Orang tuaku mungkin memberi kebebasan karena kesibukan mereka. Ya, aku harus bertanggung jawab terhadap diriku. Ya. Seperti Jadi itu. menjaga kepercayaan orang tua ya, karena udah diizinkan pacaran. Iya. Masih jadi, ada pertanyaan Mas Tio? Lewat dulu. Kita Oh, bisa ya. lagi. Hah? Ada durasinya tinggal 13 menit lagi Bu. Iya. Oke, ini gini Bu, saya mau tanya, kan kemarin juga saya dapat materi tentang kesehatan mental gitu ya Bu. Nah, itu ada nggak sih Bu, kalau tadi kita pakai kasus yang dari Solo Pos tadi aja ya Bu, misal prianya itu minta jatah dan si wanita itu walaupun awalnya menolak, tapi juga pada akhirnya juga mengirimkan seperti itu atau juga melakukannya gitu loh Bu. Nah itu ada nggak sih penyakit mental yang seperti itu, atau mungkin mereka mengidap gangguan sindrom tertentu atau seperti apa? Iya, jadi namanya ada perilaku seks menyimpang itu mengarah ke situ ya. Jadi itu yang remaja yang saya tangani itu cenderung kalau menolak dia memukul. Nah, dia kadang-kadang juga melihat video porno yang perilaku seksnya dia mengalami perilaku seks sadisme. Ya, sadisme. Jadi sadisme itu dia akan merasa puas ketika menyakiti pasangan. Itu bukan sampai yang ke maaf psikopat atau apa, itu belum sampai ke situ Bu? Belum. Jadi ini bagian dari perilaku seks yang menyimpang. Kalau psikopat kan gejalanya banyak ya, sudah lebih luas lagi. Ini dalam konten di perilaku seks menyimpang ya. Nah, nanti akan ada kecenderungan juga perilaku menjadi sadisme ya, dia menyakiti pasangan. Nah, korbannya yang disiksa, yang dipukul itu nanti dia karena seringnya seperti itu nanti dia bisa menjadi perilaku masokisme. Jadi dia tuh nanti akan merasa puas kalau disiksa dulu. Jadi ada perilaku seks menyimpang seperti itu Mbak, makanya hati-hati. Ayo anak-anak remaja, alihkan dorongan seks kalian kepada hal-hal yang baik, yang positif ya, dekatkan diri pada agama, lingkungan yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga dorongan seks ini nanti akan terarah dengan baik untuk menghindari juga perilaku seks menyimpang ya toh, kehamilan yang tidak dikehendaki di usia remaja, kemudian ada mengurangi juga kasus-kasus aborsi, dan banyak sekali juga remaja-remaja yang hamil akhirnya mengalami depresi juga banyak ya. Jadi risiko atau akibat dari pergaulan yang seperti ini ya, dorongan seks yang tidak terfasilitasi dengan baik itu dampaknya luar biasa ya. Ini nih Bu, ini yang terakhir nih Bu, saya pengen tanya Ibu, ada nggak sih tips and trick tentang menjaga diri kita supaya kita juga bisa membentengi diri sendiri, terus bisa menahan nafsu, terus memperkuat iman. Nah itu ada tips and trick dari Ibu Mai nggak? Tipsnya ya, Ibu juga pernah remaja ya, Ya. pernah mengalami jatuh cinta gitu. Jadi kalau saya jatuh cinta tuh udah saya bayangkan besok kalau jadi suamiku dia kayak apa ya gitu. Iya, Jadi pernah kita terbesit seperti itu. membayangkan dulu tipe calon suamiku ini gimana nanti kalau menjadi calon suami dan bapaknya anak-anakku gitu. Itu yang utama ketika jatuh cinta, sehingga kita akan membuat kriteria, aku ini jatuh cinta pada laki-laki yang besok menjadi calon suami dan bapaknya anak-anakku begitu ya, sehingga nanti kita tidak akan sembarang untuk jatuh cinta. Iya, nggak asal cari cowok juga ya. Nggak asal senang langsung cinta langsung senang. Jadi dipertimbangkan. Jadi kita sudah membayangkan pernikahan nanti gitu. Jadi bisa jadi imamku nggak ya, membayangkan. Jadi karena banyak sekali remaja yang jatuh cinta langsung baik ya wis mengatakan cinta, ternyata dia perilakunya nggak baik. Nah, sudah melakukan hal yang buruk, sudah berzina, arep mundur raiso, aku sebacut berzina, ya akhirnya menerima apa adanya dan berlangsung sampai pernikahan, ya itu risiko, ya seperti itu. Ya, oke. Jadi berarti kita nggak apa-apa nih Bu, agak membayangkan mungkin itu apa nggak terlalu jauh ya Bu, mungkin dari remaja ke tahap
pernikahan itu sebenarnya terlalu jauh nggak sih Bu? Oh harus, semua harus direncanakan. Oh Ya, gitu. sejak kecil saya sama anak-anak sejak kecil aja sudah saya masukkan nilai-nilai seperti itu, ya. Jadi memilih pasangan hidup itu nanti akan menjadi suami. Kamu mau nggak punya suami yang seperti itu? Ya, kamu mau nggak besok punya istri yang seperti itu? Gitu ya, misalnya kayak anak saya cowok, mah cantik ya, gitu ya. Misalnya lihat wanita cantik gitu ya, tapi kebetulan kok bajunya kurang sopan gitu ya. Jadi dari situ, iya ya Dek cantik ya, mama juga senang dia cantik, tapi kok bajunya seksi ya gitu. Iya. Nanti kalau jadi ibu gimana ya kalau seperti itu. Nah seperti itu, jadi kita tawarkan lagi pada anak ya. Dan kalau melihat cantik seperti itu kayaknya zaman sekarang gampang ya Lek. Bisa ke klinik kecantikan gampang, tapi dilihat dulu hatinya, pinternya seperti itu. Karena ibu itu nanti akan mendidik anak-anakmu harus pintar, harus saleha, kayak gitu. Jadi nilai-nilai yang dimasukkan ya. Jadi nggak apa-apa membayangkan sedikit ke masa depan itu harus malah harus ya Bu. Iya, kita harus punya mimpi. Jadi remaja itu harus punya mimpi. Besok aku punya suami yang seperti ini, seperti ini. Aku besok harus dari sekarang. Dari situ kita akan membuat langkah-langkah yang baik. Ya. Jadi teman-teman pacaran itu nggak selamanya dilarang juga enggak ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus pilah dan pilih bagaimana pacaran yang tepat gitu ya Bu. Iya. Kalau jatuh cinta sama juara kelas, wah, insya Allah nanti masa depannya baik. Iya. Kan begitu. Iya. Kalau Jadi termotivasi. Iya, termotivasi yang baik direncanakan. Wah, besok nek dia pinter dia akan menjadi bapak yang bisa ngajarin anak-anak. Begitu. Ya. Oke Ibu Mai, terima kasih untuk ilmunya hari ini. Ini insya Allah bermanfaat juga bagi saya, bagi teman-teman di rumah, bagi teman-teman di ruangan. Nah, bagi teman-teman yang telat streaming karena mungkin baru bangun atau baru habis selesai kelas, baru selesai nugas, kalian bisa ngelihat dari YouTube-nya Forum Anak Boyolali. Dan jangan lupa nanti kita juga ketemu di sesi ke-7 bersama Forum Genre Boyolali jam 1 siang. Sekian dari saya Sekarang Lagusta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.